Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Salam saudaraku, kita akan melanjutkan sesi kebenaran, bagaimana mengalahkan keinginan daging. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ada dua pekerjaan Roh Kudus ketika hadir dalam kehidupan kita untuk bisa mengalahkan keinginan daging. Yang pertama, Roh Kudus memberi kekuatan untuk melawan keinginan daging. Kuasa daging di dalam diri kita itu sangatlah kuat. Terkadang keinginan daging ini sedemikian kuat sehingga ia sering mengalahkan kehendak kita untuk taat kepada Kristus. Bahkan Rasul Paulus sendiri tidak dapat melawan keinginan daging ini dengan kekuatannya sendiri. Ia berkata dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 19, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Meskipun demikian, Tuhan tidak membiarkan kita menaklukkan keinginan daging ini dengan kekuatan kita sendiri. Ia telah memberi kepada kita suatu kuasa yang baru dari Roh Kudus untuk bisa berperang melawan sifat kedagingan itu bagi kita. Roh Kudus membenci dosa. Ia melawan setiap dosa di dalam kehidupan kita. Keinginan daging selalu ingin agar kita berdosa, tetapi Roh Kudus menolong kita berperang melawan dosa itu. Dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan, "Sebab keinginan daging berlawanan atau berperang dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan." Yang manakah lebih berkuasa, sifat kedagingan itu atau roh? Pasti roh, namun Roh Kudus itu tidak akan melepaskan kita kalau kita sendiri tidak ingin dan rela untuk dilepaskan. Maka dalam hal ini peranan kita adalah taat pada Roh Kudus dan bersama-sama berperang melawan perbuatan kedagingan itu. Sebagai contoh, seandainya kita memiliki sifat pemarah yang tidak pada tempatnya, ini jelas adalah perbuatan daging. Apakah kita membiarkan sifat itu terus menguasai kita atau memilih untuk dibebaskan darinya? Tuhan mengatakan bahwa keinginan daging tidak boleh menguasai kita. Sebaliknya, keinginan daging itu perlu dimatikan. Apakah kita setuju dengan Tuhan mengenai hal ini? Apakah kita akan memilih untuk dilepaskan dari perbuatan daging ini? Jika demikian, sebagaimana kita percaya dan berpegang kepada perihal kematian bersama dengan Kristus, maka kita patut memohon agar Roh Kudus mematikan keinginan daging itu dan percaya bahwa Ia dapat melakukannya. Alkitab mengatakan di dalam Roma 8:13, "Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memproduksikan kehidupan Kristus di dalam kita. Roh Kudus bukan saja berperang melawan keinginan daging, tetapi juga melakukan perkara penting lain, yaitu menghasilkan kehidupan Kristus di dalam kita. Tuhan Yesus berkata, "Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku."
Kristus adalah kudus, lemah lembut, pengasih, suci, benar, baik hati, sabar, murah hati, setia. Roh Kudus membantu mewujudkan secara nyata sifat-sifat Kristus ini di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadikan sifat-sifat dalam kehidupan Kristus ini menjadi bagian dari kehidupan kita juga. Buah roh itu pada hakikatnya adalah kehidupan Kristus di dalam kita. Alkitab mengatakan, bagaimanakah kehidupan itu dinyatakan di dalam diri kita? Galatia 5, 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itulah dua pekerjaan Roh Kudus yang dipercayakan kepada kita untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging, yaitu Roh Kudus memberi kekuatan untuk melawan keinginan daging, dan yang kedua, Roh Kudus memproduksikan kehidupan Kristus di dalam kita. Kiranya seri kebenaran ini memberkati kita sekalian. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.